Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya kemarin ya sudah mengunggah di Instagram dia tentang bagaimana Pak Erick sudah bertemu dengan petinggi-petinggi di KNVB. KNVB ini kan sama seperti PSSI-nya di Indonesia, yaitu Federasi Sepak Bola tertinggi yang ada di sana. Dan Pak Erick sudah melakukan pembicaraan, ya pendekatan, lobby-lobby yang terjadi di sana, diterima dengan sambutan yang luar biasa, penuh kekeluargaan di antara Pak Erick dan juga dengan pihak KNVB. Yang terwakili itu dalam foto Pak Erick yaitu sekjennya KNVB ya, Yis De Jong. Nah, pembicaraan itu menarik ya, karena Pak Erick melihat ini bisa ada chemistry yang bagus di antara KNVB dan PSSI, karena kan sekarang kita tahu bersama banyak pemain-pemain keturunan kita yang punya darah Indonesia, baik dari orang tuanya maupun dari kakek neneknya, itu sekarang berlabuh dinaturalisasi oleh PSSI, bermain untuk leluhurnya di Indonesia. Dan banyak ya, sudah pasti teman-teman semua udah tahu ya, dengan Ivar Jenner lah, ada Justin Hubner, ada Rafael Struijk, Nathan Cho, ya ada Jai Ises, Tom Hai, bahkan Ragnar Oratmangun kemarin juga sudah ikut datang. Sebelum-sebelumnya kan ada Sain Patinama, ada Sandy Walsh yang juga ikut bersama. Nanti sekarang sedang OTW untuk menjadi warga negara Indonesia adalah Calvin Verdong, Jan Schravens, bahkan sebelumnya juga sudah diambil sumpah dengan penjaga gawang dari FC Dallas, yaitu Martin Paes. Jadi banyak nih pemain-pemain asal Belanda itu yang sekarang punya keturunan bermain untuk tim nasional Indonesia. Jadi ini dianggap suatu hal yang sangat baik, tepat untuk kerjasama yang baik antara PSSI dan KNVB. Dan gayung bersambut memang dalam pembicaraan itu KNVB siap membantu PSSI dalam pengembangan sepak bola kita, baik dari grassroots, dari akar rumput itu sampai pada manajemen. Itu pembicaraan yang terjadi. Bagaimana membenahi kompetisi kita, ya Liga 1 kita untuk lebih baik lagi. Semua dalam pembicaraan dan baik ya, lancar. Kemudian pihak KNVB juga sudah menyatakan kepada Pak Erick bahwa mereka juga akan mengirimkan ya secara berkala tim nasional. Tim nasional ini bisa di senior, tim U23-nya, ya, tim mudanya, ya, bahkan mungkin U20 mereka bisa kirim, bahkan timnas Belanda untuk wanita ini kan termasuk yang kuat kalau bicara di dunia atau di Eropa. Belanda sangat diperhitungkan sekali untuk sepak bola wanitanya, bisa menularkan mungkin ya ilmu-ilmu mereka baik di timnas senior mereka yang sangat bagus untuk tim wanitanya, tim mudanya mereka, ya, tim Belanda muda untuk wanita ini juga sangat baik. Dan itu kerjasama yang terjadi sudah dibicarakan, nah, disepakati antara Pak Erick dan juga pihak KNVB. Dalam rangka inilah ya tadi saya coba untuk bisa mengirim WA kepada Pak Ketua untuk mengatakan untuk bagaimana kita bisa mengupload ini dalam satu YouTube untuk berbicara tentang kesepakatan antara KNVB dan PSSI. Ya Pak Erick cuma memberikan jempol, ya silakan tentunya untuk bisa kita ngobrol di YouTube kali ini, karena menurut saya dengan adanya kesepakatan ini tim nasional Belanda itu akan datang ke Indonesia, ya akan datang ke Indonesia. Berarti kita akan mendapatkan suatu tontonan yang baik. Kalau tim senior Belanda datang, luar biasa bermain. Bukan tidak mungkin ya, artinya untuk berikut ya sudah dipersiapkan akan bermain di GBK, karena Pak Erick kan ini tidak banyak bicara ya, mengubar janji-janji ke sana, tapi itu langsung kalau memang sudah oke, ini tiba-tiba digas aja sama Pak Erick untuk bisa bermain. Kalau belum tahun ini, tahun depan itu direncanakan dengan baik. Ya semua tentunya harus dimatangkan untuk bisa mendatangkan tim Belanda. Dan saya pikir, saya juga coba kirim, saya bilang, Pak ini enak nih, apalagi kalau terjadi di HUT ya, hari ulang tahun kemerdekaan kita, ya, berpisahan dengan Pak Presiden misalnya Pak Jokowi, tiba-tiba tim nasional Belanda diundang oleh Pak Ketum datang bermain di GBK. Wah ini bagus ya,
kado untuk hari ulang tahun ya kita untuk 17 Agustus misalnya yang terjadi. Tim oranye Belanda jumpa dengan tim senior kita. Pasti banyak yang menunggu hal ini terjadi. Karena tim Belanda ini akan bertarung dengan adik-adik mereka yang sekarang ini bermain untuk tim nasional Indonesia, memperkuat timnas kita. Dan KNVB tahu, karena kan untuk pengurusan ahli federasi setiap kita pengambilan sumpah terjadi kan KNVB yang melihat ini semua. Dan mereka membantu. Tidak banyak menahan ya. Bagaimana kita bisa melihat kemarin ketika Nathan dalam waktu yang sangat singkat cepat untuk di ahli federasi, juga dengan Tom Haye dan Ragnar Ottmangun ketika diambil sumpah dalam sepekan KNVB langsung menyetujui ahli federasi sehingga bisa bermain melawan Vietnam di Hanoi. Dan Ragnar maupun Tom Haye tampil luar biasa. Ada 2 asis dari Tom Haye dan Ragnar bisa membuat sebuah gol. Ya, jadi luar biasa. Apalagi sekarang sudah terjadi pertemuan ya lebih dekat lagi antara PSSI dan KNVB. Dan itu yang kita akan tunggu. Jika tim nasional oranye datang, mantap ini. Ya, karena kan sebelumnya digembor-gemborkan ini tim Portugal. Berarti Portugal itu nantilah mungkin ya. Tapi kalau Belanda ini bisa dipastikan. Karena juga sudah dijanjikan oleh Sekjen KNVB. Guus de Jong. Kami siap mengirim. Nah, itu sudah pasti. Jadi nggak lagi abu-abu. Ya kalau yang lain itu masih abu-abu. Kalau Belanda memang sudah pasti untuk bisa datang, tinggal waktunya ya, tinggal kapan ini tentunya harus dipikirkan secara matang untuk timnas. Jadi kita bisa Virgil van Dijk yang sekarang ada di Liverpool bisa datang. Wah, mantap kalau bisa melihat mereka bisa bermain di Indonesia. Ya tentunya ini yang ditunggu. Tim Belanda saat ini sedang fokus ke Euro di Jerman pada Juni-Juli yang akan datang. Salah satu favorit juga Belanda yang dipimpin oleh Ronald Koeman. Banyak pemain-pemain yang bagus-bagus ya. Termasuk kalau Belanda main nantinya di GBK, kita bisa menyaksikan pemain berdarah Maluku ini akan datang, yang sekarang ada di AC Milan, Tijani Reinders. Kan sebelumnya kan dia diminta untuk bermain, tapi dia lebih memilih Belanda. Saya kira ini satu hal yang wajar. Dan sekarang dia di Milan, menjadi salah satu pemain penting bagi Ronald Koeman untuk dipersiapkan ke Euro dan Piala Dunia. Kalau Tijani Reinders datang bersama dengan tim Belanda dipimpin oleh Koeman bermain di Senayan kan bagus. Dia akan bertemu nantinya bertarung dengan Tom Haye. Apalagi kalau kita sudah punya Jairo Relweg yang bagus. Kita punya Jai Ises di belakang. Menarik. Ada Nathan Joe, ada Ivar Jenner yang bermain, Ragnar, Justin Hubner, di sana kawan Sandi, Sain. Menarik, ada Martin Paes di bawah Mister, Rafael ada di depan. Ini makin enak ini kalau ketemu dengan Belanda. Semoga ya Pak Erik bisa mewujudkan ini dengan baik. Karena saya pikir ini sudah pasti, tinggal waktunya aja. Ya, tinggal kesepakatan waktu, kapan yang tepat untuk datang. Kalau mereka bisa datang seperti yang saya usulkan ke Pak Erik bahwa bisa saja memeriahkan HUT kemerdekaan bisa saja, atau mungkin di next ya dicari waktu FIFA Match Day misalnya ada di November yang akan datang tahun ini juga. Kalau Juni ini kan padat, nggak mungkin. Ya sampai di September ada FIFA Match Day di September juga itu padat karena kalau kita lolos ke putaran ketiga tim senior kita akan bertarung di sana. Makanya kalau menurut saya ini itu bisa terjadi bisa di November bisa aja atau tahun depan ya diatur di tahun depan bisa lah itu mungkin di Maret atau di Juni tahun depan dengan tim Belanda bisa datang ke Indonesia bermain dengan tim senior kita. Oke, sampai di sini pembicaraan saya untuk berbicara tentang bagaimana kesepakatan yang sudah terjadi di antara KNVB dan PSSI untuk membangun sepak bola kita jauh lebih bagus. KNVB siap mendukung semua program yang mungkin sudah dibicarakan, sudah ditawarkan oleh Pak Erik. Dan dukungan ini kita sangat perlu dari KNVB karena kita punya hubungan yang sangat bagus, latar belakang juga sejarah yang sudah terjalin dengan baik di antara Belanda dan Indonesia sejauh ini. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.